Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Arif speaking di sini. How are you today? Bagaimana kabarnya? Semoga kita ada dalam kesehatan dan selalu bahagia. Amin. Selama beberapa menit ke depan akan dibahas tentang salah satu jenis teks, yaitu prosedur teks. Oke, apakah ada yang dari kamu pernah membuat makanan dari resep yang kamu baca? Atau kamu baca tutorial cara melakukan sesuatu, misalnya mengedit foto untuk digunakan foto profil Instagram, dan kamu mempraktekkan step demi step cara membuat atau cara melakukannya. Ya, resep dan tutorial yang kamu baca tersebut merupakan contoh prosedur teks atau bisa disebut procedural text. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Here we go! Adapun tujuan pembelajaran yang harus kamu capai di akhir pembelajaran ini adalah membandingkan dan menangkap makna secara konstekstual fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, tentunya bagi kamu yang baru mendengar kata prosedur text, masih bingung kan? Ya, what is prosedur text? Apa sih teks prosedur itu? Iya, makanya di sini kita akan membahas tentang prosedur text. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang definisi atau pengertian dari teks prosedur, bentuk-bentuk teks prosedur, susunan umumnya, unsur kebahasaannya, dan yang terakhir adalah contoh dari teks prosedur. Berikut adalah definitions of procedure text. Di sini dijelaskan bahwa procedure text is a text containing a goal and steps about how to make or to do something. Artinya bahwa teks prosedur adalah is a text containing a goal and steps. Adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah. About, tentang how to make or to do something, tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, kalau misalnya kamu membaca sebuah teks tentang cara melakukan atau membuat sesuatu, itu adalah teks prosedur, atau di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan procedure text. Berikutnya adalah kind of procedure text. Bentuk-bentuk dari teks prosedur. Yang pertama adalah food recipe. Food recipe artinya resep makanan. Contohnya adalah how to make a bowl of instant noodle. Cara membuat semangkuk mie instan, atau how to make fried rice. Cara membuat nasi goreng, atau cara membuat lotek, etc. Yang kedua adalah manual. Di dalam manual ini contohnya adalah how to use handphone, cara menggunakan handphone, atau how to use computer, cara menggunakan komputer. Dan yang ketiga adalah tutorial. Dalam tutorial ini contohnya adalah how to edit a photo, cara mengedit foto, atau how to upload foto to Instagram, cara mengunggah foto ke dalam Instagram. Itu adalah bentuk-bentuk dari teks prosedur. Yang pertama adalah food recipe, yang kedua manual, dan yang terakhir adalah tutorial. Berikutnya adalah generic structure, artinya struktur umum. Struktur umum di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah title atau judul, tell what is being explained, menceritakan apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua adalah aim or goal, tujuan atau sasaran. Tell what the procedure aims to produce, yaitu menjelaskan tentang prosedur apa yang ingin dihasilkan. Yang ketiga adalah ingredients or materials, bahan-bahan. Describes or list what is needed to complete the procedure. Artinya, menjelaskan atau mendaftar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur. Yang keempat, steps or directions, langkah-langkah atau metode. Steps or direction describes step by step
how to complete the procedure. Menjelaskan langkah demi langkah bagaimana menyelesaikan prosedurnya. Yang terakhir adalah check or result, pemeriksaan dan hasil. How to check if the procedure work. Bagaimana cara memeriksa apakah prosedur tersebut berhasil atau tidak. Berikutnya adalah language features. Apa sih language features itu? Yaitu unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah using imperative, atau yang disebut dengan kalimat perintah. Kalimat perintah. Contohnya adalah put, letakkan, add, tambahkan, stir, aduk, turn on, nyalakan, etc. dan lain-lain. Yang kedua, unsur kebahasaan di dalam teks prosedur adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense. Hanya mengingatkan, simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama atau verb 1 dalam susunan kalimatnya. Berikutnya adalah yang ketiga, using connective of sequence, menggunakan urutan. Di antaranya adalah then, lalu, while, sementara itu, next, berikutnya, dan lain-lain, etc. Dan yang terakhir adalah numbering. Di dalam teks prosedur, penomoran yang digunakan adalah verse atau pertama, second, kedua, third, ketiga, etc. dan lain-lain. Berikutnya adalah example of procedure text. Siapa yang suka makan mie instan? Pastinya semua pernah makan mie instan atau bahkan menjadi makanan favorit. Nah, karena banyak yang suka dengan mie instan, berikut ini dibahas contoh teks prosedur singkat tentang cara memasak mie instan. Yuk, langsung saja simak contoh prosedur teks berikut. Judulnya adalah How to make a bowl of instant noodle. Cara membuat semangkuk mie instan. Itu termasuk ke dalam kategori title atau judul. Yang kedua adalah goal, tujuannya. Adapun tujuannya adalah if you follow these steps, you will make a bowl of instant noodle. Jika kamu mengikuti langkah-langkah ini, maka kamu akan dapat membuat semangkuk mie instan. Berikutnya adalah ingredients. Ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan instant noodle-nya. Instant noodle atau mie instannya. Yang kedua adalah an egg, sebutir telur. Yang berikutnya vegetable, sayuran. Dan yang terakhir adalah water, air. Berikutnya adalah directions. Direction, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. First, boil water in a pan until it boils. Pertama, rebus air dalam panci sampai mendidih. While the water is boiling, sementara air mendidih, chop some vegetable. Potong beberapa sayuran. Crack an egg and put it into the boiling water. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam air mendidih. Add some vegetable. Tambahkan beberapa sayuran yang dipotong tadi. Put the instant noodle to the pan. Letakkan mie instan ke wajan. While the noodle is cooking, sementara mie sedang memasak, prepare the seasoning on a bowl. Siapkan bumbu di mangkok. When the noodle is cooked, ketika mie matang, turn off the stove. Matikan kompor. Pour the noodle into the bowl. Tuangkan mie ke dalam mangkuk. And last, a bowl of instant noodle is ready to serve. Terakhir, semangkuk mie instan siap untuk disajikan. Itu di sampingnya ada keterangan numbering, yaitu first, second, third, etc. Tulisan yang termasuk konektif di dalam teks ini adalah while, when, dan yang lainnya.
Terus yang disebut yang termasuk ke dalam imperative sentence-nya. Yang termasuk terhadap imperative sentences di dalam contoh teks ini adalah add. Di dalam nomor 4 ada add some vegetable. Terus yang kedua adalah nomor 5, put the instant noodle to the pan. Yang keempat adalah present tense. Yang termasuk dalam kategori present tense dalam teks ini adalah, lihat nomor 6, cooking. Di sana ada kata cooking. Itu menyatakan bahwa sedang berlangsung memasak mie. Dan yang terakhir adalah checked or result, hasil akhir dari proses pembuatan mie tersebut, yaitu di nomor 9, the last, a bowl of instant noodle is ready to serve. Akhirnya, semangkuk mie instan siap untuk disajikan. Itu adalah contoh dari teks prosedur. Itu adalah contoh singkat dari teks prosedur, di mana di sini dijelaskan, dipaparkan how to make a bowl of instant noodle. Cara membuat mie instan, dari mulai persiapan bahan sampai direction atau langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga mie instan tersebut dapat disajikan. That's all about procedure text. Itu adalah penjelasan tentang teks prosedur, and we'll have to stop here, dan kita harus berhenti di sini. Jangan lupa untuk selalu melakukan latihan di rumah, karena latihan dapat membantu kalian untuk lebih cepat memahami tentang materi pembelajaran ini. Thanks for your attention, nice to meet you, and see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.